Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Muharani dengan NIM 7212220001. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyusunan anggaran pada JNE Express Agen Tuasan. Nah, pertama saya akan menjelaskan konsep JNE Express. Apa sih JNE Express itu? JNE Express, juga dikenal sebagai PT Tiki Jalur Nugraha Eka Kurir, adalah perusahaan ekspedisi dan kurir logistik terkemuka di Indonesia. Perusahaan ini didirikan pada tanggal 26 November 1990 oleh Haji Suprapto Suparno dan Zohari Zain sebagai divisi dari PT Citra Van Titipan Kilat atau Tiki untuk mengelola jaringan internasional kurirnya. Awalnya, JNE itu dimulai dengan 8 orang, termasuk 4 pimpinan yang mengisi peran kurir dan investasi modal awal sebesar 100 juta rupiah. Fokus awal JNE adalah pada pengurusan klarifikasi cukai dan distribusi untuk pengiriman kurir dan kargo ke Indonesia. JNE mengalami pertumbuhan yang cepat dan pada tahun 2002 mengakuisisi properti dan menetapkan pusat pengurutan JNE di Jakarta. Setelah pergantian pendiri pada tahun 2015, putra pendiri M. Feryadi Suprapto menjadi direktur dan presiden perusahaan yang pada saat itu memiliki sekitar 5.000 cabang dan mempekerjakan sekitar 13.000 individu. Pada tahun 2019, JNE memiliki armada pengiriman sekitar 10.000 kendaraan dan mempekerjakan 45.000 warga Indonesia. Selanjutnya, saya akan menjelaskan layanan apa saja yang terdapat pada JNE Express. Yang pertama ada pengiriman reguler, yaitu layanan standar JNE dengan estimasi waktu pengiriman 1-7 hari kerja, tersedia di seluruh wilayah Indonesia dan harga relatif terjangkau. Yang kedua ada pengiriman ekspres, layanan pengiriman dengan estimasi waktu 1-2 hari kerja, tersedia di kota besar di Indonesia dan harganya itu lebih mahal dibandingkan yang pengiriman reguler. Yang ketiga ada pengiriman kargo, yaitu layanan pengiriman dengan estimasi waktu 3-7 hari kerja. Berat minimal dalam pengiriman ini adalah 10 kg, jadi untuk barang-barang yang besar saja. Selanjutnya saya akan menjelaskan konsep anggaran perusahaan jasa. Anggaran pada perusahaan jasa merupakan rencana yang dibuat untuk memperoleh pendapatan pada kurun waktu tertentu serta rencana biaya yang akan dikeluarkan perusahaan untuk memperoleh pendapatan yang direncanakan. Anggaran jasa dibuat dengan rinci mengenai segala aktivitas yang berhubungan dengan penyampaian jasa dan pendukung lainnya untuk menjamin pendapatan yang diinginkan. Anggaran jasa terdiri dari berbagai jenis seperti anggaran penjualan, anggaran operasional, anggaran penjualan dalam rupiah, anggaran utang, anggaran piutang, anggaran laba rugi, anggaran kas, dan anggaran neraca. Nah, sebelumnya saya sudah membahas bagaimana konsep JNE dan konsep anggaran pada perusahaan jasa. Sekarang saya akan menjelaskan bagaimana penyusunan anggaran pada JNE Express Agen Tuasan. Nah, dalam penyusunan anggaran pada JNE Express Tuasan ini, saya akan membahas profil perusahaan terlebih dahulu. Nama usahanya adalah JNE Express Agen Tuasan. Nama pemilik dan yang bertanggung jawab adalah Wilza Azahra. Tahun berdiri pada tahun 2018. Status perusahaan merupakan milik sendiri dan jumlah karyawan itu adalah 2 orang. Nah, selanjutnya ada neraca awal dari JNE Express Tuasan per Januari 2024. Datanya ini terdiri dari aset lancar, aset tetap, kewajiban, dan ekuitas. Kasnya ini berjumlah 35 juta, piutang usahanya ada 6 juta, bangunannya 100 juta, akumulasi penyusutan bangunan 11 juta, kendaraan 25 juta, akumulasi penyusutan kendaraan 2.400.000, peralatan kantor 12 juta, akumulasi penyusutan peralatan kantor 1.100.000, dan di kolom kewajiban dan ekuitas adalah utang usaha itu 20.500.000, utang lainnya ada 5 juta, utang bank 18 juta, dan modal pemilik ada 120 juta.
Nah, selanjutnya juga tersedia data penjualan pada tahun 2023. Pada bulan Januari, penjualannya mencapai 30 juta, Februari 20 juta, Maret 25 juta, April 35 juta, Mei 38 juta, Juni 22 juta, Juli 30 juta, Agustus 25 juta, September 22 juta, Oktober 32 juta, November 30 juta, dan Desember ada 32 juta. Nah, dari data penjualan tadi kita bisa mendapatkan persamaan. Nah, di sini saya menggunakan metode least square. Nah, di kolom penjualan ini dari data penjualan yang di atas tadi, yang X ini ciri khas dari metode least square. Karena kalau metode least square itu tengahnya yang menjadi titik tumpu. Nah, jika genap, maka yang di tengahnya itu 1. Dan dia tuh kelipatan 2, 1, 3, 5, jadi itu ganjil semua. Tapi kalau misalnya itu ganjil, maka terletak 0 di tengah, jadi 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Dan X pangkat 2 itu perkalian dari X kali X, misalnya min 11 kali min 11, jadi hasilnya 121, begitupun dengan seterusnya. Nah, kalau XY ini, X tadi dikali penjualan, misalnya min 11 dikali 30 juta jadinya min 330 juta. Nah, setelah membuat metode least square tadi didapatlah persamaan, maka A-nya adalah 341 juta dibagi 12. Nah, 341 juta ini jumlah penjualan dibagi 12. 12 itu jumlah bulannya. Hasilnya 28.416.667 rupiah. B-nya itu 65 juta, itu jumlah X-nya dibagi 572 jumlah X kuadrat sama dengan 113.636 rupiah, dan didapatlah persamaannya 28.416.667 rupiah ditambah 113.636 X. Nah, setelah mendapatkan persamaan tadi, kita bisa membuat nilai tren setiap bulan dari persamaannya, yaitu Y sama dengan A tambah BX sama dengan 28.416.667 rupiah ditambah 113.636 rupiah. Nilai tren setiap bulan adalah di bulan Januari dimasukkan persamaan tadi, yaitu 28.416.667 rupiah ditambah 113.636 rupiah dikali 13. Nah, kenapa dikali 13? Karena di Desember 2023 tadi kan X-nya itu adalah 11, maka di Januari 2024 X-nya itu 13 karena kelipatan dia ditambah 2 sama dengan 13. Nah, didapatkanlah hasil yaitu 29.893.935 rupiah. Begitupun dengan seterusnya, di Februari dimasukkan persamaannya, terus dimasukkan juga X-nya 15, di Maret juga dimasukkan persamaannya, dimasukkan X-nya 17, dan seterusnya. Nah, setelah membuat anggaran penjualan tadi, selanjutnya kita bisa membuat anggaran operasional pada JNE Express Tuasan dengan data pendukung, yaitu diketahui gaji karyawan pada JNE Express Tuasan berjumlah 76.800.000 per tahun. Karyawan itu berjumlah 2 orang. Diketahui juga penyusutan bangunan senilai 11 juta, penyusutan kendaraan senilai 2.400.000, dan penyusutan peralatan kantor senilai 1.100.000, dan biaya utilitasnya juga diketahui sebesar 6 juta per tahun. Nah, tadi kan diinformasikan bahwa karyawannya berjumlah 2 orang dan per tahun itu 76.800.000. Nah, 76.800.000 itu dibagi 12 sekitar 6.400.000. Karena karyawannya 2 orang, maka satu karyawan itu gajinya 3.200.000. Maka JNE Express Tuasan mengeluarkan gaji karyawan itu sebanyak 6.400.000 per bulan. Nah, untuk penyusutan bangunan tadi kan ada 11 juta. Nah, 11 juta itu dibagi 12, maka hasilnya 916.667 rupiah.
Begitupun juga kendaraan. Kendaraan tadi kan per tahunnya 2.400.000, yaitu dibagi 12, jadi per bulannya itu sekitar Rp200.000, dan peralatannya itu tadi per tahun 1.100.000, maka per bulannya itu sekitar Rp91.667. Nah, utilitas juga tadi kan per tahun katanya 6 juta, maka per bulannya itu utilitasnya sekitar Rp500.000. Nah, setelah anggaran operasional, kita membuat anggaran penjualan dalam bentuk rupiah. Nah, data penjualan ini dari nilai tren di anggaran penjualan sebelumnya yang kita buat dari persamaan itu. Yang Januari itu ada 29.893.935 rupiah, di Februari ada 30.121.207 rupiah, dan begitupun dengan seterusnya. Nah, sebelumnya kan kita sudah membuat anggaran penjualan, anggaran operasional, anggaran penjualan per rupiah. Sekarang ini kita membuat anggaran utang dengan data pendukung, yaitu diketahui utang usaha pada JNE Express Tuasan sejumlah 20.500.000, dan pembayaran utang setiap bulan itu senilai 1.200.000 untuk utang usaha tadi. Diketahui juga utang lainnya sejumlah 5 juta, dan pembayaran untuk utang lainnya setiap bulan itu senilai 200.000, dan utang bank itu sejumlah 18 juta, dan pembayaran utang setiap bulannya itu senilai 600.000. Nah, setelah itu di sini ada kolom utang usaha. 20.500.000 dari mana? 20.500.000 itu dari neraca awal. Neraca awal utang usaha itu yaitu 20.500.000. Nah, tadi kan di sini data pendukung dijelaskan bahwa setiap bulan dibayarnya itu 1.200.000. Maka sisa utangnya itu 20.500.000 dikurang 1.200.000 sama dengan 19.300.000. Nah, sisa utang 19.300.000 di Januari itu dipindahkan ke bulan Februari dan dibayar juga 1.200.000 di bulan Februari. Maka sisa utang pada bulan Februari itu 18.100.000. Nah, 18.100.000 ini dipindahkan ke bulan Maret, terus dibayar 1.200.000. Nah, sisa utangnya jadi 16.900.000, begitupun seterusnya. Dan untuk utang lainnya itu 5 juta itu dari data juga di awal pada neraca itu. Terus pembayarannya itu kan tadi sudah ditentukan di data pendukung bahwa pembayarannya itu sekitar Rp350.000, dan sisa utangnya itu sekitar Rp4.650.000. Nah, Rp4.650.000 ini dipindahkan ke Februari. Nah, di bulan Februari itu juga dibayar Rp350.000, maka sisanya Rp4.300.000. Rp4.300.000 ini dipindahkan ke Maret. Ke Maret juga dibayar Rp350.000, dan sisanya tinggal Rp3.950.000, dan juga dipindahkan ke April, begitupun dengan seterusnya. Untuk utang bank juga konsepnya sama, 18 juta itu dari neraca awal. Terus pembayaran itu sudah ditentukan dari data pendukung tadi, yaitu 600.000. Terus sisa utang itu pengurangan dari utang bank dikurang pembayaran. Nah, sisa utang tadi itu dipindahkan ke bulan berikutnya, yaitu Februari, dan dibayar juga 600.000. Jadi sisa utangnya tinggal 16.800.000. Begitupun dengan seterusnya. Nah, setelah membuat anggaran utang, maka yang kita buat adalah anggaran piutang. Nah, diketahui penjualan jasa dilakukan pola 85% penjualan tunai dan bulan berikutnya dibayar 15%. Nah, di sini ada kolom penjualan. Kolom penjualan itu dari kolom penjualan anggaran penjualan rupiah tadi. Terus tunainya 85%. Nah, 25.409.845 itu dari mana? Dari penjualan dikali 85%, itulah hasilnya. Kreditnya itu dari 15% dikali penjualan, jadi hasilnya Rp4.484.090. Nah, saldo awal ini dari neraca, jadi saldo awal piutang di neraca itu senilai 6 juta. Begitupun penagihan ini mengikuti saldo awal, dan saldo akhir ini dari kredit yang 15% tadi, yaitu Rp4.484.090. Nah, di bulan Februari juga seperti itu. Penjualannya itu
ada Rp30.121.207 dan 85% dari Rp30.121.207 ini adalah Rp25.603.026 dan 15%-nya yaitu Rp4.518.181. Nah, saldo awal ini dari saldo akhir bulan sebelumnya yaitu bulan Januari. Begitupun dengan penagihan. Penagihan ini nominalnya sama dengan saldo awal dan saldo akhirnya ini dari kredit 15% itu. Dan begitupun dengan seterusnya. Nah, setelah membuat anggaran piutang, anggaran yang dibuat adalah anggaran laba rugi. Di sini ada kolom penjualan. Nah, kolom penjualan ini itu dapatnya dari anggaran penjualan per rupiah tadi, datanya dari situ. Laba kotornya itu mengikuti penjualan juga. Terus biaya operasional ini dari anggaran operasional yang tadi. Kan tadi biaya operasional itu ada gaji karyawan, akumulasi penyusutan bangunan, penyusutan kendaraan, penyusutan peralatan, dan utilitas. Jadi, laba kotor itu dikurangi total biaya operasional, yaitu tadi laba kotornya kan Rp29.893.935 dikurangi Rp8.108.334. Maka jumlah laba bersih pada Januari adalah Rp21.785.601. Begitupun dengan bulan-bulan selanjutnya. Setelah membuat anggaran laba rugi, selanjutnya adalah anggaran kas. Yang pertama ada kolom kas awal. Nah, kas awal itu dari mana? Kas awal itu dari neraca awal tadi. Jumlah kas di neraca awal tadi adalah 35 juta, maka dimasukkanlah di anggaran kas ini bahwa kas awalnya 35 juta. Nah, penjualan tunai itu sama seperti tadi dari anggaran penjualan dalam rupiah. Di sini tertulis Rp29.893.935. Nah, penagihan piutang usaha itu dari anggaran piutang di bagian penagihan tadi. Ada 6 juta. Terus jumlah penerimaan kas itu penjualan tunai ditambah penagihan piutang usaha. Maka jumlahnya adalah Rp35.893.935. Nah, selanjutnya adalah kas tersedia. Nah, kas tersedia ini dari mana? Yaitu kas awal ditambah jumlah penerimaan kas, maka hasilnya Rp70.893.935. Nah, setelah kita mencari penerimaan tadi, maka selanjutnya adalah pengeluaran. Di dalam anggaran kas itu dimasukkan penerimaan dan pengeluaran kas dalam waktu 1 tahun. Nah, di pengeluaran ini terdapat pembayaran utang usaha. Nah, pembayaran utang usaha ini kita dapatkan di anggaran utang tadi, di bagian pembayaran. Tadi kan sudah ditentukan bahwa utang usaha itu tiap bulan dibayar 1.200.000, maka kita buat di sini 1.200.000. Di utang lainnya juga ditentukan tadi ada 350.000 per bulannya dibayar. Jadi kita buat di sini juga. Begitupun dengan utang bank. Dan di sini juga dimasukkan pembayaran biaya operasional. Dan setelah ditotalkan pembayaran biaya operasional ini sejumlah Rp8.108.334. Maka jumlah pengeluaran kas ini ada Rp10.258.334. Nah, kas akhir ini dari mana? Kas akhir ini dari kas tersedia dikurang jumlah pengeluaran kas. Maka kas akhirnya itu jumlahnya Rp60.635.601. Nah, ternyata kas akhir di bulan Januari itu dimasukkan ke kas awal di bulan Februari. Dan konsepnya begitu seterusnya di bulan-bulan berikutnya. Nah, setelah saya sudah menjelaskan anggaran laba rugi itu tadi seperti apa, anggaran kas itu bagaimana cara mencarinya sekarang ini, dan yang terakhir adalah anggaran neraca Q&A Express pada tahun 2024. Nah, di anggaran neraca ini ada harta lancar atau biasa kita kenal sebagai aset lancar, aset tetap, kewajiban, dan ekuitas. Nah, di harta lancar ini ada kas dan piutang usaha. Nah, kas itu dari mana sih? Kas itu dari kas awal di anggaran kas. Jadi, kas awal di anggaran kas itu semuanya dipindahin ke neraca sesuai bulannya, yang Januari, Februari, begitupun dengan seterusnya. Nah, piutang usahanya itu dari saldo akhir di anggaran piutang.
Nah, di sini tertera bahwa saldo akhir di anggaran piutang bulan Januari adalah Rp4.484.090, maka dipindahkan ke neraca juga saldo akhir tersebut, yaitu sejumlah Rp4.484.090. Selanjutnya ada harta tetap. Bangunan itu dari neraca awal tadi. Neraca awal tadi ada menyebutkan bahwa bangunan itu senilai 100 juta. Nah, penyusutan bangunan ini dari anggaran operasional. Nah, tadi kan sudah ditentukan bahwa penyusutan bangunan itu senilai 11 juta per tahun. Maka per bulannya itu sekitar 916.667. Tetapi bedanya di neraca ini penyusutan itu bersifat pengurangan. Terus selanjutnya ada kendaraan. Kendaraan itu dari neraca awal. Tadi ada juga data kendaraan. Penyusutan kendaraan sama seperti penyusutan bangunan dari anggaran operasional. Peralatan itu ada di neraca awal. Penyusutan peralatan juga ada di anggaran operasional. Terus total harta tetap itu penjumlahan dari semua total harta tetap, dan total harta itu total harta lancar ditambah total harta tetap. Nah, selanjutnya ada kewajiban. Utang usaha itu dari sisa utang pada bulan Januari di anggaran utang. Utang lainnya itu juga sisa utang di bulan Januari pada anggaran utang. Terus utang bank itu juga sisa utang bank pada bulan Januari di anggaran utang. Dan total kewajiban itu semua total utang, itulah dinamakan total kewajiban. Dan selanjutnya ekuitas. Ekuitas itu hanya terdiri dari modal pemilik. Nah, selanjutnya adalah total kewajiban dan ekuitas. Total kewajiban dan ekuitas ini adalah penjumlahan dari total kewajibannya berapa dan total ekuitasnya berapa. Begitupun dengan bulan-bulan berikutnya. Nah, setelah penjelasan yang agak rumit pada sebelum-sebelumnya, maka kita masuk yang terakhir, yaitu kesimpulan. Nah, kesimpulan dari penelitian ini adalah anggaran pada perusahaan jasa merupakan rencana yang dibuat untuk memperoleh pendapatan pada kurun waktu tertentu, serta rencana biaya yang akan dikeluarkan perusahaan untuk memperoleh pendapatan yang direncanakan. Anggaran jasa itu ada anggaran penjualan, anggaran operasional, anggaran penjualan dalam bentuk rupiah, anggaran utang, anggaran piutang, anggaran laba rugi, anggaran kas, dan anggaran neraca, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Penelitian ini dilaksanakan di JNE Express Agen Tuasan yang beralamat di Komplek Geraha Tuasan, Jalan Tuasan nomor 55A Sidoarjo Hilir, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan, Sumatera Utara. Penelitian ini menggunakan deskriptif kuantitatif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis anggaran pada JNE di Tuasan. Anggaran yang terdapat pada JNE Tuasan adalah anggaran penjualan, operasional, penjualan dalam rupiah, anggaran hutang, anggaran piutang, anggaran laba rugi, anggaran kas, dan anggaran neraca. Nah, sekian penjelasan dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.